Shalom, kembali bertemu di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada hari ini. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini Engkau terus menyertai kehidupan kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya dan melakukan sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kepedulian seseorang setelah melihat orang lain hidup tidak beres, itu menunjukkan bahwa ada rasa kasih di dalam kehidupannya. Kepedulian itu menunjukkan bahwa orang-orang di sekelilingnya itu berharga di mata Tuhan. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pada saat dia berada di Yunani, tepatnya di Athena, dia merasa sangat sedih karena melihat bahwa kota itu penuh dengan penyembahan terhadap patung-patung berhala. Artinya mereka itu menyembah pada patung yang tidak hidup, yang sebenarnya tidak berkuasa. Sehingga dengan demikian bisa dipastikan bahwa mereka itu tidak akan menerima keselamatan, dan hidupnya itu bergantung dari apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi kesepakatan di antara manusia itu sendiri, bukan bergantung pada Sang Pencipta. Oleh karena kepedulian inilah, kemudian Rasul Paulus tidak berdiam diri. Dia mungkin masuk ke rumah ibadat, bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Keprihatinan ini memunculkan sebuah aksi untuk mencari tahu dan menerima pertimbangan-pertimbangan supaya orang-orang yang menyembah berhala ini bisa diselamatkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus termasuk ke pasar-pasar, dia mulai memberitakan Injil, itu tentu mendapat respon negatif dari orang-orang yang ada di tempat itu yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Mereka tadi dikatakan dari golongan Epikuros dan Stoa. Itu orang-orang yang memang memiliki pandangan filsafat yang sangat kuat. Dan karena pandangan filsafatnya ini sehingga mereka lebih suka untuk berdebat, lebih suka untuk mengadu pendapat. Dan mereka menanggapi Rasul Paulus sebagai si peleter, yaitu orang yang menyampaikan sesuatu tapi tidak ada apa-apanya. Sehingga orang yang mengatakan Rasul Paulus ini ya perlu dikaji lebih dalam, pengen tahu lebih dalam. Tapi yang menjadi penekanan dalam 3 ayat yang kita baca saat ini adalah bahwa Rasul Paulus menunjukkan kepedulian. Dan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul selanjutnya, maka Rasul Paulus menemukan cara bagaimana memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah golongan orang-orang penyembah berhala itu. Dan nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun banyak juga yang menolak. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah hidup dalam terang firman Tuhan, maka kepekaan untuk melihat suasana, kepekaan untuk melihat sekitar kita itu menjadi penting. Apakah kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama? Saat melihat orang-orang yang berbuat salah, saat melihat orang-orang begitu egois, tidak lagi mementingkan orang lain, tidak lagi mempedulikan orang lain, apakah muncul rasa iba, muncul rasa sedih untuk
membantu mereka menemukan jalan yang benar, agar mereka itu menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang harus mengasihi sesama. Dalam kehidupan berjemaat pun, maka kita juga perlu memiliki sikap seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yaitu peduli kepada sesama. Pada saat ada orang-orang yang mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, maka kita harus tergerak hatinya untuk mendoakan, untuk menegur dan mulai memberitakan kasih Tuhan. Dan ini pun juga perlu kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan, maka kita pun akan membantu mereka dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah renungan pagi hari ini terus menguatkan kita dan menyadarkan kita untuk terus mengasihi Allah, mewartakan Injil Yesus Kristus melalui sikap hidup kita. Mari peduli kepada sesama, dan biarlah hati kita memiliki kepekaan yang semakin dalam untuk melihat orang-orang di sekeliling kita, dan kita bisa menunjukkan kasih kepada mereka. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk saat ini biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami peduli kepada orang-orang di sekeliling kami, agar mereka yang telah melanggar firman-Mu, mereka yang hidup tidak benar, disadarkan untuk kembali ke jalan yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah Engkau beri keberanian kepada kami untuk menasihati, untuk ikut membantu orang-orang sekeliling kami, sehingga mereka juga tahu akan kasih Tuhan, dan hidup kami juga hidup dalam kebenaran. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.